Pada waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat orang tinggi besar, dilihat mukanya kropos, gak ada dagingnya. Kanjeng Nabi takon karo malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Tinggi besar gagah, tapi mukanya gak ada dagingnya, bolong. Allah. Saudara sekalian, santri-santri ini semua harus paham seperti ini. Kenapa? Karena itu adalah modal kita, kapital kita. Kita ini terus terang saja, duit kalah, menang buatan rebutan duit kalah, proposal terus, insya Allah. Pada waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat orang tinggi besar, dilihat mukanya kropos, gak ada dagingnya. Kanjeng Nabi takon karo malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Tinggi besar gagah, tapi mukanya gak ada dagingnya, bolong. Oh, kata malaikat Jibril, itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang ragu. Yang kathirus soal, rajin minta-minta, man. Bukan proposal di bahasa Arabnya, bukan. Ya Allah, ekonomi kita kalah betul. Teknologi kalah, apalagi senjata kalah. Tinggal satu yang kita punya, apa? Akhlakul karimah, budaya, thaqafah dan hadarah. Itu yang harus kita miliki. Apa? Berakhlak, kompak, solid, gotong royong, cium tangan kiai. Kalau dengan pejabat jangan cium tangan. Kalau dengan kiai cium, kalau dengan pejabat tegak. Tangan satu, salam gitu loh. Kalau dengan pejabat. Kalau dengan kiai cium, itu budaya kita, Jangan sampai di Termas ada santri membunuh santri. Jelek sekali itu. Ada santri sampai membunuh sesama santri. Awas kalau ada di Termas. Jangan sampai itu. Jelas kehilangan akhlak dalam pesantren itu. Kehilangan budaya dalam pesantren itu. Oleh karena itu budaya kita tarwatul hadariyah, masjid ono beduge, paling ono nggak ada apa-apanya bedug itu. Apa lu beduga terus sholatnya lebih afdol daripada yang nggak ada bedug? Enggak. Tapi ya itulah hadarah kita, thaqafah kita. Cium tangan kiai, cium tangan orang tua, hormat yang lebih tua adalah akhlak kita semuanya. Ini harus dibanggakan. Tinggal ini yang kita punya, harus dijaga nggih, harus dijaga. Bapak Ibu sekalian, nah dari situ maka mengadakan Maulid Nabi bukan bid'ah, karena Kanjeng Nabi setelah dipuji itu senang. Maka Maulid Nabi itu hukumnya sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Ada berapa? 3. Pertama, sabdanya Rasulullah, qauliyah. Kedua, kelakuannya Rasulullah, fi'liyah. Yang ketiga, yang ngomong bukan Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Namanya sunnah. Ada yang tanya sama saya, ente kalau dongeng gitu dari mana sih ngambilnya? Cerita tadi dulu. Saya bilang dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Yang ente baca kitab apa tarikhnya? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada, goblok. Kalau mau tahu cerita seperti saya tadi, ada Ka'ab bin Zuhair, ada Labid bin Robi'ah, dongeng-dongeng tadi, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid. Santri Termas harus baca ini. Kedua, Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Atau yang modern, Tarikh Hadarah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Zuhrul Islam, Duhal Islam, Ahmad Amin, 8 jilid. Baru tahu ada cerita seperti itu. Wong bacanya Khulasatu, pas mending udah gede, Nuril Yakin.
Khulasatul Yakin yang 200 halaman itu, pelajaran sanawiyah kelas 1. Terjemahan pisan. Nah, oleh karena itu kita harus bangga dan merawat hadharah kita semua. Antara lain, singkat saja, yang harus kita rawat apa? Ngaji kitab kuning. Ngaji apa? Ditermas wonten mboten? Alfiyah, Fathul Mu'in, alhamdulillah. Jangan sampai pesantren meninggalkan kutubut turat. Jangan sampai, harus ada itu. Kan sudah nggak relevan katanya. Kitab kuning nggak relevan dengan sekarang karena ente nggak bisa baca. Coba kalau saya baca relevan. Sudah nggak nyambung dengan zaman sekarang kitab kuning itu karena ente nggak bisa. Coba kalau saya baca nyambung. Ya, contoh Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Coba saya jelaskan nyambung ora karo zaman saiki. Pasal ini menjelaskan jihad harus dilaksanakan hukumnya fardu kifayah. Nomor 1 itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah litsbati wujudis shani'. Ayo kita ajak masyarakat beriman kepada Allah, iman yang berargumentasi, iman yang ada dasar dalilnya. Dalil nakliyah tekstual atau dalil akliyah rasional. Jadi dengan iman harus punya dalil. Tuh, ayo kita ajak masyarakat seperti itu. Itu jihad nomor 1. Nomor 2 iqamatu syariatillah, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nomor 3 bila perlu angkat senjata lawan itu musuh-musuh negara kita ini. Misalkan ada perang. Yang keempat, ini yang keempat nih. Wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada seluruh warga bangsa yang baik-baik. Warga bangsa Indonesia, warga Pacitan yang baik-baik, muslim atau non muslim harus diberi perlindungan. Dengan apa? Bil it'ami, dengan kecukupan pangan. Kalau ada orang Pacitan mati karena tidak makan, dosa semua ini. Nomor 1 yang dosa bupati, nomor 2 DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Kalau ada 1 orang mati karena nggak makan, paham betul? Wal iksai, dan pakaian yang keren dong, masya Allah, kayak Pak Yusuf Mansur keren pakaiannya. Syekh Abdul Hasan Asyadili waliullah qutbul aqtabil arba'ah setiap hari pakainya ganti. Bahan jasnya Dormil 13 juta semeter. Sepatunya Hermes 22 juta, 22,5. Kacamatanya Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 15 juta. Allah. Bajunya Pierre Cardin, tasnya Gucci 75 juta. Bocor jaringan tasnya ono mereknya nang pojok, musyawarah majelis ulama kabupaten. Minyak wanginya Jo Malone, Bon 9, sebotol 5 juta. Jangan misik ya Allah. Aduh. Abil Hasan Asyadili niku kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang Alphard atau Mercy, bukan Luxio, Grand Mark. Ya Allah. Lah Abil Hasan Asyadili ditanya oleh ada orang nanya, Syekh panjenengan wali kok keren penampilannya? Jawabnya, nak libasi yak tenan iki bukan ngarang kula boten iki. Libasi yakul, pakaianku sing larang iki, sing mewah iki iso ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana huni fala tarhamuni. Pakaianku iso ngomongnya
wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Jadi Ustaz Mansur, Gus Miftah, nggak usah diamplopin. Tapi kalau pakaiannya kiai kok kumuh nyemprul, iku pakaiannya muneng yang ngomongin ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Itu jawabnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nomor 3, wal iskan, rumah. Semua orang Pacitan yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus punya rumah semuanya. Harus punya rumah. Watamani dawai, dan harga obat-obatan, wa ujur tamrid, dan biaya kesehatan. Ini kalau saya baca seperti ini, kalau diamalkan oleh pemerintah sekarang, Fathul Mu'in ini masih nyambung betul? Oh bilangnya kitab kuning sudah nggak nyambung karena ente nggak bisa baca. Angel macam Fathul Mu'in ini angel. Maka Termas harus menjaga Fathul Mu'in. Dimaknani utawi iku. Ngoten nggih? Gimana? Gimana utawi gimana? Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhahar wa in li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhoraf wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin wa ahwa eko akan sopo zaid ing golok fatawa moko dadi bengkok opo golok. Paham mboten? Ya ora paham ah. Ternyata itu kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Gitu loh. Misalkan, contoh misalkan, siapa itu? Oh itu Gus Dur. Gus Dur itu siapa? Lahir kapan? Dari mana? Anaknya siapa? Pos siapa? Ketua NU. Kapan? Ketua NU kapan? Di mana? Pernah jadi presiden? Presiden mana? Bagaimana aksinya? Dan bagaimana reaksi dari aksi Gus Dur? Itu namanya kategori 10. Agar menilai suatu objektif maudhu'iyah. Paham boten? Kalau dibaca masih relevan? Apa wis kuno wis? Kalau dibaca kitab ini masih relevan? Masih manfaat atau kuno? Dibuang weh. Masih relevan. Monggo pesan Termas harus ngaji kitab kuning. Bila perlu apal-apalan. Fathul Mu'in apal. Malah kalau bisa syaratnya jadi Rais Am harus apal kitab Fathul Mu'in. Harus apal Fathul Mu'in. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ma'had, saya tanya namanya apa pesan Termas, enggak ada namanya, Termas itu. Ini menunjukkan pendiri Termas Nah, kalau pesantren sekarang yang baru-baru ini kebanyakan namanya yang ditonjolkan. Az-Zaitun Argolis, dengar nggak itu nama itu? Iskariman Karanganyar. Di mana? Di mana? Dalam Quran ya. Iya, oraji, pesan oraji. Kalau cai itu yang penting desanya. Mudah-mudahan pesantren Termas fil mustaqbal semakin bermanfaat, semakin mampu menyampaikan nasrul ilmu diniyah, ilmu yang manfaat. Harus kita rawat, harus kita pegang betul kitab kuning. Oleh karena itu pesan Termas insyaallah fi riayatillah wa fi kanafillah wa fi ridallah insyaallah.